bos, kawan, rekan, adik-adik sekalian, untuk studi di Jerman S1, lakukanlah persiapan bahasa sedini mungkin. Sehingga nanti ketika SMA menuju universitas, itu dapat lebih cepat untuk melakukan studi kolek. Atau mungkin kalau untuk di sekolah-sekolah yang berbahasa Inggris, itu ada namanya tahap foundation. Sedangkan bagi S2 dan S3, itu diperlukan bagi S2 atau masternya adalah letter of acceptance dari universitasnya. Tentunya TOEFL sebagai sertifikat bahasa atau IELTS. Dan juga kalau misalnya menempuh untuk berbahasa Jerman, maka minimal harus memiliki sertifikat bahasa C1. Nah, untuk yang S3 atau doktor tentunya harus dapat LOA dari supervisor profesornya dengan dilengkapi TOEFL dan IELTS. Dan bila juga memakai bahasa Jerman, sertifikat bahasa Jerman minimal C1 harus dipenuhi. Sedangkan untuk yang biaya studi di Jerman sebenarnya pada dasarnya adalah sebagai berikut. Jadi ini tergantung dari kita masing-masing. Sedangkan bagi yang beruntung, S1 biasanya dapat 300 euro per bulan, kemudian S2 mendapatkan 150 euro per bulan, dan S3 mendapatkan 1.250 euro per bulan. Nah, berikut mungkin kita bisa lihat bagaimana Profesor Ilham Habibie bercerita atau memberikan pencerahan terhadap studi di Jerman dan bagaimana hidup di sana, pola pikirnya, dan seterusnya. Ya itu, kalau Aljaman itu A, B, B. Kalau di Indonesia itu lebih semrawut misalnya. Oke. Kita itu lebih dalam bahasa Inggris itu saya kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Jerman pun mungkin komplisit ya. Cara berpikirnya kadang-kadang orang Indonesia itu kompleks misalnya. Oke. Convoluted thinking. Oke. Jadi nggak to the point gitu. Oke. Orang Jerman lebih to the point. Oke. Nah, ini pengalaman di universitas nih, Pak. Apa perbedaan antara universitas di Jerman dan Indonesia menurut Pak? Apa pengalaman saya bukan sebagai mahasiswa. Hanya saya dulu pernah ngajar di ITB tahun 2021. Jadi yang saya lihat orang mahasiswa di Indonesia itu yang saya kenal ya waktu itu kurang partisipatif dalam diskusi. Itu mungkin berubah ya sekarang, dan mungkin juga khusus untuk engineering saya tidak tahu. Tapi kalau yang saya bandingkan mahasiswa engineering di Jerman dengan mahasiswa engineering di Indonesia itu beda. Maka di sini kurang berani untuk bertanya. Biarpun sudah dikasih kesempatan, tapi nggak bertanya. Itu di penerbangan juga atau di mesin? Mesin, tapi kan di penerbangan kan bagian daripada mesin. Jadi orang yang ambil mata pelajaran saya itu aerodinamika compressible, itu kebanyakan memang orang penerbangan. Oke. Kemudian itu untuk mahasiswanya Pak ya. Kalau untuk universitasnya mungkin Pak? Jadi fasilitas jauh lebih lengkap di Jerman ya. Misalnya kalau kita ke perpustakaan ya, kita kan nggak usah beli buku di situ. Kita pinjam aja. Kalau di sini kan tidak lengkap. Pada umumnya ada universitas yang mulai agak lengkap, tapi kan kalau pada umumnya ya di Jerman lengkap, di sini kurang. Karena di Jerman kan semua universitas dimiliki negara. Iya. Jarang ada perkecualian. Dan kalaupun ada itu biasanya bukan ya ada satu dua yang private gitu, tidak banyak. Kalau di sini kan ada dua-duanya, ada yang swasta, yang negeri. Memang kalau misalnya universitas di sini tuh Pak, kadang-kadang memang untuk membeli juga karena harga mesin-mesin harga alat-alatnya mahal tuh Pak. Yang memang itu juga kendala sih ya.
pentingnya pertukaran keilmuan secara internasional, atau mungkin bahasa Jermannya wie wichtig ist Ihnen der internationale wissenschaftliche Sehr Austausch? wichtig, Ya. sehr wichtig, penting sekali karena apa namanya bidang sains itu sebetulnya tidak boleh kena ya politik atau batas apapun, karena memang itu ilmu itu adalah sesuatu yang universal. Oke. Jadi kita di situ berjunjung tinggi kepada prinsip universalitas itu. Oke. Jadi dalam ilmu tidak ada batas. Misalnya, jadi kalau di ilmu apapun itu sebetulnya tidak boleh dibatasi ya menurut saya. Oke. Sebaiknya ya. Mhm. Mungkin ada pengecualian kalau terkait dengan apa itu sistem pertahanan. Itu kadang-kadang memang hasilnya. Tapi kalau kita kembali ke itu kan lebih ke terapannya. Tapi kalau misalnya kita bisa mengenai satu prinsip matematika atau fisika atau kimia, mestinya ya itu bebas lah. Dan itu kalau kita mengacu kepada prinsip itu, tentu pertukaran itu menjadi sesuatu yang dengan sendirinya harus kita lakukan. Oke. Ya. Oke. Kemudian bagaimana peran Jerman di dalamnya dulu? Oh, sangat aktif ya. Mereka sebagai negara yang memang industrinya boleh dikatakan tergolong ke high tech industri. Karena memang ongkos produksi di Jerman itu sangat tinggi, karena ya memang negaranya sudah sangat maju, sehingga biaya ya mulai dari upah atau dari biaya sewa atau listrik atau semuanya itu kan mahal ya. Jadi dia memang harus mau tidak mau industrinya harus berorientasi high tech. Oke. Ya. Dan itu akan selalu memerlukan riset dan ilmu serta ilmuwan ya yang mutakhir, yang oleh karena itu untuk Jerman itu adalah sangat krusial. Oke. Jadi yang namanya riset di situ kan juga dilakukan ya baik oleh universitas maupun industri atau juga lembaga-lembaga pemerintah atau semi pemerintah kayak Max Planck, kayak Fraunhofer, kayak macam-macam banyak di situ. Bapak Tajudinur, seorang multiplikator konsultan alumni Portal Deutschland. Dan Bapak ini lulusan Jerman dan pengalaman banyak sekali mengenai Jerman. Meskipun topiknya khusus Power of Network. Kami persilakan kepada Bapak Tajudinur. Berbicara tentang alumni kita, sebagai alumni Jerman ada trio 3 posisi yang sangat baik dan strategis, yaitu alumni Jerman menempati posisi Dirjen Migas STN, kemudian juga CEO Pertamina, dan yang lainnya adalah kepala SKK Migas. Pada suatu waktu trio posisi ini ditempati oleh alumni Jerman. Seperti juga kita ketahui bahwa kita pernah juga mendapatkan seorang presiden, profesor, dan juga alumni Jerman, yaitu Bapak dari Ilham Habibie, Profesor Burhanuddin Yusuf Habibie. Walaupun sekarang beliau sudah meninggal, namun jasa-jasanya terus kita kenang. Berikut adalah di mana kegiatan atau aktivitas untuk sosialisasi terhadap studi Jerman di seluruh Indonesia, di mana saya terangkan bagaimana power dari alumni Jerman terhadap kontribusi dan juga kiprahnya dalam membangun bangsa. Berikut adalah salah satu kegiatan di Surabaya, di mana memperkenalkan alumni Portal Deutschland sebagai lembaga atau institusi dari alumni Jerman. Berikut kita akan lihat juga bagaimana beberapa kota di Jerman, di mana saya pernah berada di
Jadi beberapa daerah tersebut. alumni kota Jerman adalah Yang pertama yaitu di kota Aachen. website yang menjembatani Mohon maaf sebelumnya, saya mungkin akan berbicara tentang Hamburg terlebih dahulu sebagai kota bisnis dan kota turis serta kota internasional, sehingga kita akan melihat kota internasional tersebut lebih dekat untuk membuka kepada wawasan atau cakrawala kota-kota lainnya. Sebentar, kita akan melihat sebentar lagi untuk kota Hamburg, di mana di situ ada integrasi transportasi ya. Di kota Hamburg, di konsulat Jerman adalah satu tempat di mana kita bisa berkonsultasi tentang keberadaan kita. Kemudian juga di kota Hamburg ada Airbus, pabrik Airbus atau pesawat Airbus yang merupakan kompetitor dari Boeing. Kalau kita lihat juga ada pelabuhan di sana, lalu ada kebun binatang dan juga perkebunan tropis yang dibuat atau disimulasikan oleh Hamburg. Masjid atau moske kita juga lihat di situ di dalamnya bahwa sangat tolerable ya. Ini merupakan salah satu dari kebaikan dari Jerman yang sangat toleransi terhadap negara lain ataupun agama lain. Berikut adalah situasi di Hauptbahnhof atau stasiun dari Hamburg itu sendiri, di mana kita lihat juga ada integrasi kereta ya, subway. Lalu juga ada kapal laut yang di pelabuhan, dan ini adalah kota Clausthal pada saat musim dingin atau musim salju. Cukup terlihat sepi ya, karena memang kalau salju agak sulit ya untuk bergerak. Nah, di Clausthal sendiri ada universitas jurusan minyak dan gas. Jadi kalau ada yang tertarik mungkin cukup baik juga untuk melihat kemari ya, atau menuju kemari. Nah, selain dari tadi kota Hamburg sekarang dan Clausthal, sekarang adalah kota Aachen, di mana di sini Profesor B.J. Habibie menempuh doktornya untuk Maschinenbau ya, terutama untuk teknik penerbangan. Nah, di sana di Jerman sendiri ada juga penelitian tentang baja yang dilakukan oleh Thailand. Di Aachen kadang juga ada satu karnaval ya. Karnaval di sini kita lihat bahwa begitu ramai. Di situ dibagi-bagikan coklat. Jadi sekarang kita berada di Hamburg, di pelabuhannya. Itu kapalnya sudah mulai bergerak sepertinya. Apalagi kalau di akhir pekannya ada tiket Wochenende atau weekend. Nah, berikut adalah video tentang kota Dresden. Di sini terlihat bagaimana situasi dari transportasi kereta. Sangat nyaman. Posisi duduknya juga sangat nyaman. Tempatnya bersih, kemudian cepat ya. Lalu tidak ada namanya di Indonesia spanduk
ada keributan-keributan. Kalau di sini sangat Cakep juga ya nyaman, kalau jalan ya. sangat Sini turun. tenang ya. Jadi kita juga Ganti. sangat enak untuk bisa menikmati public Oke. transport tersebut. Oke. Kita bisa lihat di luar Ya. dari jendela kota Dresden tersebut ya. Indah kota Dresden ini. Kota Dresden berbatasan dengan Praha ya. Mana? Kiri. Tunggu. Kemudian juga kita bisa lihat di situ bahwasannya oh ya, ini teman saya ya, sedang doktor juga dia di kota Dresden ya, di Technische Universität Dresden. Nah, yang kita lihat di sini bahwa gedung-gedung dari Dresden sendiri memang sudah sama ya seperti di Jerman Barat, walaupun Dresden terletak di Jerman Timur. Jadi kita tidak melihat perbedaan tersebut dan cukup nyaman. 9 ini ya? Sebagai mahasiswa asing tidak ada satu diskriminasi ataupun rasialisasi ya. Di sana sangat tolerable walaupun berada di Jerman Timur. Dan memang ada satu kasus terbanyak dan itu tidaklah membuat kita a priori, karena memang dari pihak keamanan juga sangat strict terhadap keamanan di sana ya. Jadi untuk penduduk internasional atau masyarakat internasional sangat dilindungi, dan juga mereka sangat aware ya terhadap keberadaan kita, sehingga kita tidak mengalami satu perlakuan yang tidak adil atau perlakuan yang tidak baik dari ya mungkin adanya rasial tersebut. Dan semakin hari semakin baik, semakin bagus, jadi tidak ada kasus yang signifikan. Ya, berikut kita akan turun, kita akan nanti melihat sedikit tentang kota Dresden, bagaimana kondisi dan situasi kota Dresden tersebut. Kota Dresden cukup terkenal ya, cukup famous ya, di mana di situ ada Technische Universität Dresden atau Technical University Dresden ya. Kemudian untuk natural gas hydrate juga ada di sana jurusannya. Untuk kimia juga cukup developed ya, dan juga banyak tentang geologi, tentang chemical application ya, tentang water application. Tinggal dilihat bagaimana atau program apa saja yang ada di sana, sehingga kita bisa lihat persyaratan-persyaratannya, lalu apa yang kita dapat penuhi sehingga kita dapat diterima di universitas tersebut. Dresden cukup besar ya, cukup indah, dan merupakan kota kultur budaya lama Jerman ya, di mana di sana ada berbagai macam pertunjukan musik, konser, dan juga banyak industri-industri yang bekerja sama dengan kota Dresden atau Technische Universität Dresden tersebut. Salah satunya adalah Linde ya. Linde merupakan perusahaan Jerman yang bergerak di berbagai macam gas ya. Di samping itu Linde sangat concern terhadap mini LNG plant, dan juga terhadap pemanfaatan gas yang lain ya, seperti nitrogen, oksigen. Linde ini sangat concern dengan aplikasi gas dan pengembangannya. Bahkan ada satu ide di mana roda dari pesawat juga akan dibuat dari nitrogen. Demikian untuk kota Dresden ya. Kita bisa lihat bagaimana kendaraan di sana lalu lalang dengan rapih, tertib ya, nyaman.
orang-orang juga merasakan di sana. Jadi tidak ada istilah gangguan atau mengganggu yang lain ya, saling menghargai dan menghormati. Kemudian juga di Technische Universität Dresden ini juga banyak tawaran untuk stipendium ya, atau beasiswa atau scholarship, di mana kita harus lihat bagaimana cara untuk mendapatkannya. Sedangkan untuk program-program seperti bahasa Inggris juga ada beberapa yang dapat kita lihat di situ, sehingga tidak diperlukan kemampuan dari bahasa Jerman kita, sehingga kita bisa langsung mengikuti kuliah tersebut tanpa terkendala oleh bahasa. Memang bahasa adalah hal yang utama yang harus kita persiapkan, di mana kita dapat memahami dan mengerti tentang sains dan teknologi itu.